Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus, Shalom. Tentu ada rasa syukur dan sukacita yang besar ketika Tuhan berkenan memberkati kita hingga boleh ada di hari ini. Saat ini dalam satu persekutuan keluarga Kristen, kita akan baca dan renungkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan, sebab hidup kami selalu ada dalam tangan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Bersyukur lagi karena hari ini, kami dalam satu persekutuan keluarga Kristen telah siap untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami dapat mengerti dan memahami maksud dan kehendak firman. Itu jadi pegangan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab di hari ini dari 1 Timotius pasal 1 ayat 5. 1 Timotius pasal 1 ayat 5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam pelayanan Rasul Paulus, dia menyapa Timotius sebagai anakku yang sah di dalam iman. Itu dicatat dalam ayat 2. Dalam hal ini, Paulus mau menempatkan dirinya sebagai orang tua di dalam iman, yang akan memberi nasihat bagi Timotius sehubungan dengan tanggung jawab pelayanan yang akan dikerjakan oleh Timotius di jemaat Efesus. Paulus menasihati Timotius untuk memberikan pengajaran kepada jemaat dengan tujuan agar umat mengalami perubahan moral dalam batin yang terungkap dalam kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Kasih yang dimaksud di sini adalah kasih yang berdasar dari Tuhan. Kasih yang tulus, suci, kudus, dan sempurna. Sehingga pengajaran yang disampaikan menghasilkan kekudusan dengan karakter hidup yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Memang sebagai pemimpin umat, Timotius bertanggung jawab untuk memberi pengajaran-pengajaran iman bagi umat Tuhan, supaya iman mereka terus terpelihara di dalam Tuhan. Dalam hal ini memang tidak mudah. Karena itu Timotius harus memberi pengajaran dan nasihat yang berdasarkan kasih Allah. Sebab di luar kasih Allah, nasihat dan pengajaran yang disampaikan tidak akan melahirkan perubahan ke arah yang lebih baik seperti yang Tuhan mau. Hanya oleh jamahan kasih Allah yang kekal, manusia diubahkan menjadi manusia baru, hidup baru, dengan meninggalkan karakter hidup manusia lama di dalam dosa, beralih pada karakter hidup manusia baru di dalam Kristus. Kasih Kristus benar-benar adalah kasih yang mengubahkan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai keluarga Kristen, kita adalah orang-orang yang telah menikmati kasih Allah yang besar itu. Tuhan sudah memulihkan kita dan menyelamatkan kita dengan pengorbanannya di Kalvari. Kasih Tuhan telah membuat kita menjadi manusia baru yang diselamatkan. Namun pertanyaan sekarang, apakah kita, orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, telah benar-benar hidup di dalam kekudusan Tuhan?
Atau kita masih tetap hidup sebagai manusia lama di dalam dosa? Saudaraku, Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya yang besar untuk menyelamatkan kita. Maka marilah kita mengasihi Tuhan dan sesama dengan tulus ikhlas, yang lahir dari hati yang suci dan murni. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus, kami berterima kasih untuk firman yang sudah diberitakan. Kiranya kebenaran firman ini jadi berkat dalam hidup kami. Kami mengerti, kami pahami, dan kami praktekkan dalam hidup beriman kami. Sebagai orang-orang yang telah menikmati kasih dan pengampunan Tuhan dan mendapatkan jaminan keselamatan kekal, kami akan mempraktekkan kehidupan beriman, mengasihi Tuhan, dan mengasihi sesama kami, yang lahir dari hati nurani kami yang murni, yang tulus dan ikhlas, sehingga kami jadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Semua yang sudah mengikuti renungan harian keluarga di hari ini, dalam segala keadaan hidup mereka, kami bawa di dalam tangan pengasihan Tuhan. Supaya ketika ada sukacita iman mereka dikuduskan. Tapi ketika ada dalam berbagai beban pergumulan, Engkau yang memberikan kekuatan, kemampuan, dan bahkan juga kemenangan. Dan harapan-harapan hidup kami semua, kami tetap taruh di dalam tangan kasih Tuhan. Berkati pelayan-pelayan Tuhan yang melayani umat-Mu, secara khusus yang ada di Gemim Bukit Moria Rikit. Dari diaken, penatua, para pendeta, UPK, BIPRA, komisi-komisi kerja, BPPJ pegawai gereja dan kostor. Dan bahkan secara khusus juga Engkau memberkati tim multimedia yang selalu setia dalam pelayanan di studio ini. Terima kasih ya Tuhan, kami membawa doa syukur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, demikianlah pelayanan firman di hari ini. Terima kasih untuk kesediaan saudara-saudara mengikutinya. Kita percaya di dalam Tuhan, persekutuan di dalam Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Demikian, terima kasih. Shalom.